Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Autor POV. Mel pulang bareng gue GK. Tanya Vira pada sahabatnya itu. Mumpung gue bawa mobil, lanjutnya. GK usah Vir, gue udah dijemput sama bokap, ucap Amel bohong, agar tidak ketahuan oleh sahabatnya. Ya udah Mel, gue dan Vira duluan ya, GPP kan ditinggal. Tanya Cila untuk memastikan. It's okay guys, ucap Amel senyum pada mereka. Oke bye Amel sayangku, serempak Vira dan Cila, sambil melambaikan tangannya bertanda, dadah. Saat ini Amel berjalan menuju ke halte untuk menunggu gurunya itu. Tidak lama terlihat mobilnya Jidan mengarah ke halte. Naik, ucap Jidan singkat yang membuka jendela mobilnya. Santai dong Pak, GK usah galak, ucap Amel tak kalah. Bapak tahu dari mana WhatsApp saya, lanjutnya yang penasaran. Saya tahu apa GK, itu bukan urusan kamu, ucap Jidan dingin. Tapi kan itu WhatsApp saya Pak. WhatsApp saya itu privasi, ucap Amel tak terima. Bisa GK kamu diam? Atau mau saya cium, ancam Jidan yang memberhentikan mobilnya ke pinggir. Coba aja kalau berani, entar saya tanya mama, ucap Amel menantang Jidan. Oh kamu kira, saya GK berani gitu? Tanya Jidan yang nekat mendekatkan dirinya ke Amel, dan terdengar hembusan nafasnya. Bapak mau ngapain? Ucap Amel memundurkan yang badannya, sampai tepat di pintu mobil yang tertutup. Kan kamu yang lawan saya, ucap Jidan dengan sorot matanya. Entar saya tanya mama, dan papa saya ya Pak, ucap Amel ketakutan. Coba aja, lagian juga kita mau sah, ucap Jidan dengan posisinya. Ish Bapak, udah deh nyetir aja, saya mau cepat-cepat pulang. Capek nih, ucap Amel yang mendorong gurunya itu kembali ke posisinya. Kenapa sih Bapak mau nerima perjodohan ini? Kita kan GK saling kenal, hanya sebatas guru dan murid. Tanya Amel, dan mobil itu kembali berjalan. Ish tuh kan ditanya malah diam. Dasar muka tembok, lanjutnya yang mengomel. Jidan hanya diam, karena ia malas untuk menanggapinya. Saya itu tidak mencintai BAPAKKKBEGITUPUN sebaliknya, teriak Amel dalam mobil. Karena sudah capek ditanya malah diam terus. Emang Bapak kalau bicara dibayar ya, sampai irit gitu ngomongnya, lanjutnya dengan mode kesalnya. Biarkan waktu terus berjalan, dan membuktikan semuanya, ucap Jidan dengan santainya. Astaga emang Bapak GK punya pacar ya, atau Bapak pedofil ya? Ucap Amel yang melihat matanya Jidan. Saya akan belajar mencintaimu, dan bikin kamu nyaman, ucap Jidan dingin. Jijik tahu Pak dengarnya, ucap Amel hanya menggelengkan kepalanya. Ya anak kecil, ucap Jidan sambil mengacak rambutnya Amel. Ih Bapak berantakan tahu, ucap Amel kesal, dan merapikan rambutnya. Makanya jangan suka ngelawan, ucap Jidan. Terserah Bapak kepala sekolah yang terhormat, ucap Amel sambil menekan katanya. Sekaligus calon suamimu, timpal Jidan tersenyum tipis. Amel POV. Kok tadi tumben ya Pak? Jidan senyum dan banyak bicaranya. Biasanya kan datar, dan irit banget. Aduh Amel kok lo mikirin Pak Jidan sih, hilang dari pikiran, hush hush hush. Batin Amel yang berusaha mengusirkan pikirannya. Gue bosan, mana di rumah sepi GK ada mama, dan papa, ucap gue sambil lesuh. Mending gue ke Alfamart aja, kan cemilan gue udah mau habis, ucap gue karena melihat lemari cemilan gue udah mau habis. Nah iya mending gue siap-siap aja, ucap gue, sambil memakai baju kaos, celana panjang, pakai sendal, gaya santai pokoknya. Autor POV. Saat ini Amel berada di Alfamart untuk membeli cemilannya, stok di kamar. Saat Amel berada di kasir buat bayar, tiba-tiba ada seorang pria yang mengenal dirinya. Amel kan?
Tanya seorang pria tersebut. Iya, ucap Amel sambil memasang muka bingungnya. Udah lama ya Geka ketemu, ucap pria itu. Siapa ya? Tanya Amel bingung. Lo udah lupa sama gue curut, ucap pria tersebut sambil ketawa. Didi, hehe ucap Amel yang baru mengingat teman SMP-nya. Yaelah giliran dibilangi curut, kenal gue lo, ucap Didi. Ya pria tersebut adalah Didi, sahabat cowok Amel dari SMP. Bukannya lo di Semarang ya? Tanya Amel. Iya kemarin gue ke Semarang, tapi gue balik lagi deh ke sini, ucap Didi. Saking asiknya mereka mengobrol mereka tidak menyadari bahwa mereka di depan kasir, dan ibu-ibu di belakangnya sudah menunggu dari tadi. Kalau mau ngobrol di luar, jangan di sini. Saya juga mau bayar, ucap ibu-ibu itu yang kesal dengan Amel dan Didi. Iya bu, maaf ya bu hehe, ucap Amel yang baru sadar bahwa mereka sekarang berada di depan kasir. Ngobrol dulu yuk Di, udah lama nih kita Geka ngobrol. Sombong amat lo, ucap Amel yang sekarang keluar di Alfamart. Bukannya lo yang sombong. Buktinya lo udah lupain gue, ucap Didi sinis, tapi sambil terkekeh. Iya ya udah yuk. Akhirnya Amel dan Didi bicara tapi hanya sebentar, karena Amel harus membawa cepat belanjaannya. Tiba-tiba Didi menawarkan pulang untuk bersama. Amel lo pulang aja sama gue, Geka baik tahu gadis sendiri, apalagi mau malam nih, ucap Didi terkekeh, sambil melihat langit yang hampir gelap. Ya udah deh, ucap Amel pasrah. Ya udah yuk naik, ucap Didi. Iya sabar Di, ucap Amel yang langsung menaiki motor sport Didi. Motor Didi berjalan dengan cepat menuju rumah Amel. Tak perlu lama untuk menunggu akhirnya mereka sudah sampai. Makasih ya Di, ucap Amel saat turun dari motor Didi. Santai aja kali Mel, ya udah gue balik ya, ucap Didi yang langsung diangguki oleh Amel. Amel masuk ke dalam rumahnya, dan melihat bahwa mama dan papanya belum juga pulang. Amel langsung menuju kamarnya dan meletakkan semua cemilannya yang ia beli tadi. Di pagi hari burung berkicau dengan riangnya, si gadis masih enak dengan tidurnya dibaluti dengan selimutnya. Mel bangun nak, Mel, ucap Mama Ani sambil menepuk pipi sang anak. Yuci ya mah, ucap Amel yang baru setengah nyawanya. Cepat siap-siap, Jidan udah nunggu kamu dari tadi, ucap Mama Ani kepada anak semata wayangnya. Ish mamahku yang cantik, ini tuh hari Minggu, ucap Amel jengah. Mamah tahu ini Minggu makanya bangun. Geka bagus anak gadis bangun siang-siang, ucap Mama Ani. Mamah Minggu tuh waktunya tidur nyenyak. Lagian Amel juga bangun kalau lapar, ucap Amel yang menidurkan kembali dirinya. Cepat mandi, Jidan udah nunggu di bawah. Geka ada bantahan, ucap Mama Ani yang langsung berlalu keluar dari kamar sang anak. Ngapain tuh guru pagi-pagi ke rumah gue, bikin ganggu tidur gue aja, gumam Amel yang di dalam kamar. Amel cepat mandi, teriak Mama Ani. Gue mandi aja deh. Kalau tidur lagi entar Pak Bos, dan Bu Bos marah-marah lagi, ucap Amel yang langsung bergegas ke kamar mandi. Saat selesai mandi Amel turun ke meja makan, karena Mama dan Papanya sudah ada di sana. Morning Ma, Pa, sapa Amel di pagi hari, sambil tersenyum. Ada Bapak toh, lanjutnya. Amel mending kamu jalan sama Jidan, supaya lebih dekat lagi, ucap Mama Ani. Apa sih mah, kita itu udah dekat, di sekolah dekat, di sini pun dekat. Ya kan Pak, ucap Amel polos, agar Jidan mengiyakan. Ya ampun nih anak, maksudnya supaya lebih kenal lagi satu sama lain, ucap Mama Ani. Oh bilang don, ucap Amel. Oh bilang dong. Ya udah sana pergi, ucap Mama Ani. Ya elah mah, Amel ganti baju dulu. Masa gini keluar? Kan Geka hits banget ya kan Pak, ucap Amel ke Jidan sambil menaikkan alisnya satu. Saat ini Amel berada di kamar, ia bingung harus memakai pakaian apa.
Anjir, kamar gue berantakan hanya karena jalan sama tuh guru, ucap Amel yang bingung dan melihatkan semua bajunya berantakan yang ada di kamar. Yang ini aja deh. Terserah tuh guru mau bilang apa, ucap Amel yang memilih gaya kasualnya. Baju berwarna hitam polos, celana kotak-kotal, sepatu putih, dan rambutnya diikat ke belakang yang menampakkan wajah dan lehernya sangat putih. Yuk Pak, berangkat. Amel udah siap nih, ucap Amel. Iya ayo. Tante, Om, Jidan pamit dulu ya, ucap Jidan yang langsung salim ke orang tuanya Amel. Ya udah, hati-hati ya nak. Jaga Amel, ucap Papa Pratama. Amel bukan anak kecil lagi Pah, udah deh. Amel bisa kok jaga diri tanpa Pak Jidan, ucap Amel kesal dengan papanya. Ya udah sana pergi, ucap Mama Ani. Assalamualaikum, serempak Jidan dan Amel. Waalaikumsalam, serempak Papa Pratama dan Mama Ani. Have fun kalian berdua, teriak Mama Ani supaya Amel dan Jidan mendengarnya. Imut banget, batin Jidan melihat penampilan Amel yang sangat imut dan lucu. Saat ini Jidan dan Amel berada di mobil berdua, hanya lagu yang menemani mereka, agar tidak hening. Kita mau pergi kemana sih Pak? Tanya Amel memecahkan keheningan di dalam mobil. Kamu mau pergi kemana? Tanya Jidan balik. Bapak yang ajak saya, kok malah nanya lagi, ucap Amel kesal. Mau GK belanja? Tanya Jidan. Kenapa Jidan bertanya soal belanja? Karena ia berpikir semua perempuan menyukai belanja, seperti mama dan adiknya. Bapak serius ajak saya belanja? Tanya Amel dengan antusiasnya. Yah saya serius, ucap Jidan santai sambil nyetir. Ya uang saya GK cukup Pak, ucap Amel melihat uangnya hanya sedikit yang ia bawa di dompet. Saya yang traktir, karena saya yang ajak kamu, ucap Jidan. Ya udah yuk, ucap Amel bersemangat. Mobilnya Jidan sudah sampai di mall, hanya mencari parkiran saja. Ucap Jidan yang menahan tangannya Amel saat mau turun. Apa sih Pak? Kan udah sampai, ucap Amel kesal. Bagaimana GK kesal? Saat Amel udah buka pintunya dan mau turun dari mobil malah ditutup oleh Jidan, dan terpaksa Amel duduk kembali di dalam mobil. Jidan mengunci mobilnya agar Amel GK keluar. Ingat ya, mulai sekarang jangan pernah panggil saya Bapak, ucap Jidan penuh penekanan. Why? Tanya Amel penasaran. Karena saya bukan bapak-bapak. Saya masih muda, ucap Jidan tak terima bahwa dirinya dipanggil bapak-bapak. Hahaha, bapak tuh udah tua, udah GK muda lagi, ketawa Amel pecah saat Jidan mengatakan bahwa dirinya masih muda. Nih ya Pak, bapak itu guru saya, yah jelaslah tua, lanjutnya dengan mode ketawanya. Saya masih muda umur kamu dan saya tidak jauh beda. Kamu 18 tahun yang sebentar lagi lulus. Saya hanya 25, ucap Jidan dengan mata tajamnya. Yaelah iya Pak, ucap Amel pasrah. GK usah manggil saya Bapak, ucap Jidan penuh tegas. Terus saya manggilnya apa dong? Om, Abang, atau Pak Guru, ucap Amel terkekeh. Kakak aja manggilnya, cukup di luar sekolah manggil kakak, ucap Jidan. Iya deh kakak, ucap Amel memutar bola matanya. Ya udah buruan turun, ucap Jidan menyuruh Amel turun dari mobilnya. Saat ini Amel sedang belanja pakaian, di toko favoritnya, karena pakaian Amel udah GK ada. Haha, maksudnya pakaiannya ada tapi masa itu terus. Entar dibilangin GK ganti baju lagi. Pak maksud saya Kak Jidan, saya pengen baju ini boleh GK? Tanya Amel memegang dua baju. Bagus yang mana Pak? Ini atau ini? Lanjutnya yang bingung mau memilih yang mana. Bagus dua-duanya, karena badanmu kecil, ucap Jidan yang tadi hanya menemani Amel keliling beli baju. Saya GK kecil-kecil banget ya Pak, ucap Amel kesal. Tapi kamu pendek daripada saya, ucap Jidan dengan meledeknya. Mungkin ini salah satu hobi gue meledek nih anak. Batin Jidan dengan senyuman tipisnya. Saya mau dua ya Kak. Boleh GK? Ucap Amel yang memasang muka pup eyes-nya. Ya udah terserah, ucap Jidan.
Yeay makasih Pak Kak hehe, ucap Amel cengengesan GK jelas. Nonton yuk Mel, ucap Jidan. Yuk Kak, ucap Amel antusias. Saat di mall Amel dan Jidan mulai akrab, sudah tahu satu sama lain, sudah tahu kekurangannya. Karena saat berjalan masuk tadi ke dalam mall banyak banget yang Amel dan Jidan bicarakan. Mulai dari kenapa Amel GK tahu bahwa ia dijodohkan dan kenapa Jidan malah tahu, dan yang Amel bikin kaget juga ternyata Jidan bukan hanya seorang guru saja, tapi CEO juga yang merintisnya dari bawah. Jadi jangan salah, meskipun Jidan dari orang berada, tapi Jidan merintis perusahaannya dari bawah, dan banyak banget yang Jidan pelajari. Itu semua berkat papanya yang selalu ngajar Jidan tentang perusahaannya. Saat Jidan dan Amel asik jalan, dan bercanda bareng, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Amel. Siapakah dia? Zaidan Pov. Amel, teriak orang tersebut. Didi ngapain lo kesini? Tanya Amel, yang bikin gue penasaran. Siapa dia? Biasa nemenin nyokap belanja bulanan, ucap orang tersebut yang bernama Didi. BTW dia siapanya Amel? Tanya gue dalam hati. Oh yah Didi nih, kenalin kakak gue, ucap Amel yang memperkenalkan gue sama Didi. Lo kan GK punya kakak Mel? Tanya Didi. Kok gue bingung ya siapa dia? Yaelah lo tahu kakak-kakak itu, ucap Amel. Gue pun bingung kakak apa. Hi kakak, ucap Didi yang mengulurkan tangannya. Hi gue Zaidan, balas uluran tangan gue. Tetap dengan muka dingin gue ya. Kok dia tua ya Mel, ucap Didi bisik ke Amel. Emang gue tua? Dasar katarak gue masih muda. Bocah. Batin gue kesal dengan nih orang. Didi, ucap wanita separuh baya, yang gue kenal mungkin nyokapnya tuh anak. Gue duluan ya Mel, Kak Jidan duluan ya, ucap Didi. Bagus deh sana pergi, ganggu suasana aja. Batin Jidan yang memutar bola matanya. Entar ketemuan ya Amel, gue kabari lo, ucap Didi sebelum pergi. Iya hehe, ucap Amel terkekeh, kok mau aja diajak ketemuan sama tuh orang. Autor Pov. Akhirnya selesai juga nontonnya, ucap Amel lega rasanya karena filmnya sudah selesai. Kamu sih sok mau nonton horor, padahal takut, ucap Jidan sambil terkekeh kecil, hanya Amel yang mampu mendengar dan melihatnya. Kan GK tahu Kak bilang horor banget. Kalau horor gitu GK usah nonton deh, ucap Amel mengerucutkan bibirnya. Ya udah yuk makan, ucap Jidan yang menggandeng tangannya Amel tiba-tiba. Makan di luar yuk, GPP kan? Tanya Jidan saat mereka berjalan keluar dari mall, dan Amel hanya menganggukkan kepalanya. Kok jantung gue debar-debar anjir kayak klap aja. Aduh kenapa nih? Batin Amel yang menunduk karena malu. Kamu kenapa? Tanya Jidan yang terus-menerus melihat Amel yang menunduk terus dari tempat makan. GK kok Kak, ucap Amel yang berusaha menutupi kegugupannya. Kok merah sih pipinya ucap Jidan. Gue tahu kok Amel malu karena gue pegang tangannya. Lucu juga kalau blues, pengen mau cium. Astagfirullah sadar Jidan lo belum resmi. Tunggu resmi. Batin Jidan tersenyum kecil. GK kok Kak, saya pakai merah pipi kali. Makanya merah, ucap Amel supaya agar tidak ketahuan. Nih guru kok polos banget ya, jantung gue disko di sini. Ya Allah hentikan disko ini. Batin Amel yang berdoa terus agar hatinya berhenti berdisko. Mana HP kamu, pinta Jidan. Emang mau apa Kak? Tanya Amel. GPP sini deh. Nih, ucap Amel yang menyerahkan ponselnya ke Jidan. Kamu pakai sweater dulu, pinta Jidan. Dengan senang hati Amel memakainya tanpa berpikir. Pegang nih, terus foto yuk, ucap Jidan. Amel tanpa berpikir buat apa, dan untuk apa. Langsung foto saja tangannya yang tetap berjalan. Nih Kak, ucap Amel yang menyerahkan ponselnya ke Jidan. Kok goyang ya, GPP deh bagus juga. Batin Jidan tersenyum ke Amel. Jidan membuka aplikasi Instagram Amel lalu memposting tangannya mereka. Amel Putri, P. Amel Putri, P.
575.876 likes. View all 852 komen. Vira.sr wih sapatuh. Farelwar garis bawah Amel lo jahat. Chip, sold out satu cewek cantik di SW. Cila Marisa, wah jahat GK bilang ada doi @amelputri.p. Gio garis bawah park kami ada produk kecantik loh, minat. Silahkan kunjungi akun kami. Nih HP kamu, ucap Jidan yang menyerahkan ponsel itu. Tanpa Amel pikir, Amel menyimpan ponselnya ke dalam milik tasnya. Mobil yang dikendarai oleh Jidan, dan mereka berdua sangat nyaman karena tidak macet jalanan di kota Makassar. Kita pergi sekarang tempat makan, ucap Jidan yang melirik ke Amel. Terserah kakak aja, ucap Amel acuh. Dari tadi mengapa Amel terdiam terus karena ia bingung dengan hatinya mengapa cepat banget merah pipinya kalau sama Jidan, sedangkan kalau sama pria lain GK gini. GPP kan makan di pinggir jalan. Tanya Jidan hati-hati, karena takutnya Amel tidak biasa makan di pinggir jalan. Sedangkan Jidan udah sering makan di pinggir jalan, kenapa? Karena menurutnya makan di pinggir jalan sangat enak, lezat, apalagi yang ditempati oleh Jidan sangat bersih. Itulah yang bikin Jidan suka makan di pinggir jalan. Bukan karena GK suka makan di kafe atau di restoran. Turun yuk dah nyampe, ucap Jidan yang membuka pintu mobilnya untuk Amel. Silahkan turun Mrs. Wijaya, goda Jidan. Apa sih kak, ucap Amel yang mengerucutkan bibirnya membuat Jidan bikin gemas. Gemas deh kalau gitu hehe. Batin Jidan tersenyum melihat tingkah lakunya Amel yang sangat lucu. Di mana nih kak tempatnya? Kok malah bengong? Tanya Amel yang membuyarkan lamunan Jidan. Iya ayo, ucap Jidan langsung pegang jemari Amel. Kok kak Jidan pintar ya nyari tempat makan yang rame dan bersih ini. Pasti enak tuh. Batin Amel melihat suasana tempat makannya. Yuk duduk dulu, ucap Jidan yang menarik kursinya untuk Amel. Mbak Siti, panggil Jidan yang mengangkat tangannya agar Mbak Siti bisa lihat. Atuh Aden sama Neng gelis lagi. Tumben bawa cewek dan hehe, ucap Mbak Siti terkekeh melihat langganannya yaitu Jidan membawa perempuan yang sangat cantik. Karena sebelumnya Jidan tidak pernah bawa perempuan lain, selain adiknya Tasya. Ya udah kamu mau pesan apa? Tanya Jidan. Aku mau mie goreng aja, minumannya teh dingin, ucap Amel yang tersenyum ke Mbak Siti. Aku nasi goreng, dan teh hangat ya mbak, ucap Jidan tersenyum. Atuh Aden jangan senyum gitu, bahkan salting, ucap Mbak Siti malu-malu. Jangan salah loh guys, Mbak Siti ini meskipun umurnya 35-an tapi tetap gaul, dan suka bercanda ke pelanggannya. Ya udah ditunggu ya deh dan Neng gelis, ucap Mbak Siti yang berlalu pergi. Gimana kamu suka? Tanya Jidan ke Amel. Suka, ucap Amel singkat lalu tersenyum. 10 menit kemudian makanan datang yang dibawa Mbak Siti. Selamat menikmati, apalah dayanya Mbak yang suami GK romantis kayak Aden, ucap Mbak Siti dramatis di depan Jidan dan Amel. Hehe, ucap Amel terkekeh kecil melihat Mbak Siti yang sangat lucu. Kalau gini penjualnya ramah, bersih dan enak makanannya, gue suka. Batin Amel. Yuk makan, ucap Jidan. Makasih Kak Jidan, ucap Amel tersenyum saat sudah sampai di depan rumahnya. Sama-sama, jangan lupa belajar. Meskipun bukan saya yang mengajar di kelasmu besok tapi harus tetap belajar, ucap Jidan yang mengacak rambut kepalanya Amel. Ish berantakan Pak Kak, ucap Amel memperbaiki rambutnya, yang tadi diberantaki sedikit oleh Jidan. Cukup di sekolah panggil bapak, ucap Jidan. Ya udah aku turun. Naik, ucap Jidan mengecup keningnya Amel. Ya udah hati-hati ya kak, ucap Amel yang berusaha menutupi kagetnya. Aduh capek gue, gumam Amel melemparkan tubuhnya ke kasur. Amel membuka ponselnya, yang bikin kaget saat melihat ponselnya banyak banget notif masuk di ponselnya apalagi di Instagram. Amel cepat-cepat membuka aplikasi Instagramnya dan yang bikin membuat ia kaget. Foto tangan berdua, yang tadi Amel foto.
Pasti tuh guru yang posting, aduh heboh deh besok Vira dan Cila. Semoga aja mereka GK tahu bahwa itu Kak Jidan. GPP deh hehe bagus juga, sekalian buat penasaran ke Vira dan Cila. Batin Amel tersenyum. Entah kenapa Amel belum tidur padahal ini udah jam 22.32, banyak cara yang Amel melakukannya buat tidur tapi GK bisa. Jam 22.54 akhirnya Amel tertidur sekian banyak cara yang Amel lakukan buat tidur hehe. Amel bangun nak, ucap Mama Ani yang berusaha membangunkan anaknya. Apa sih mah masih ngantuk nih? Amel lambat tidur, ucap Amel menyelimuti tubuhnya untuk tidur kembali. Siapa suruh lama tidur? Udah bangun entar telat ke sekolah, ucap Mama Ani memukul pelan tangannya Amel agar bangun. Bolos dulu mah, besok baru sekolah. Masih ngantuk nih, ucap Amel. Udah Mama GK butuh alasan ini itu, pokoknya cepat mandi. Kalau GK Mama tanya papa kamu, ucap Mama Ani tegas dan berlalu keluar ke kamar Amel. Gelombang gelombang gelombang. Heh Mel itu postingan lo di Instagram siapa tuh? Tanya Vira kepo. Iya Mel siapa? Kok lo GK bilang sih udah punya pacar? GK curhat lagi sama kita-kita ya kan Vir, ucap Cila yang langsung ngambek dengan Amel. Apa sih kalian alay tahu? Udah deh entar kalian tahu sendiri. Ada saatnya gue cerita ke kalian, ucap Amel tersenyum dan berusaha agar sahabatnya GK ngambek. Tring, tring, tring. Ya Pat, ucap Vira terpotong karena bel sudah berbunyi. Yah kan bunyi tuh bel, padahal banyak yang gue kepo dari lo, lanjutnya kesal. Ya udah sabar, ucap Amel ketawa. Tring, tring, tring. Tidak terasa pelajaran sudah selesai, banyak siswa I yang berteriak, dan nyanyi GK jelas. Mari pulang, marilah pulang. Saatnya rebahan di rumah. Mau pacaran bareng doi. Pulang dengan senang hati, menanti drakor. Akhirnya pulang. Begitulah kira-kira teriakan siswa I yang melintasi kelasnya Amel Girls. Mel lo pulang sama siapa? Tanya Vira. Bareng lo Vir. Gue GK dijemput soalnya, ucap Amel yang memasukkan bukunya ke dalam tas. Oke yuk, ucap Vira. Ting. Satu pesan masuk di ponsel Amel. Pak Guru dingin. Kamu pulang sama saya. GK ada bantahan, ini perintah. Yaelah nih guru emang GK sibuk apa di ruangannya. Batin Amel kesal. Amel putri. Iya tunggu. Pak Guru dingin. Oke, tunggu saya di parkiran. Ini guru GK berpikir apa, kalau gue ke parkiran guru, malah diliati sama guru-guru lainnya pasti heboh. Batin Amel menggerutu GK jelas. Amel putri, iya, Vir lo duluan aja deh, gue dijemput nih, ucap Amel bohong, agar tidak ketahuan oleh sahabatnya itu. Siapa? Pacar lo? Tanya Cila yang penasaran. Hehe, ucap Amel yang cengir GK jelas. Ya udah deh sana pulang bareng doi. Have fun ya, ucap Vira tersenyum. Ya udah kita duluan ya Mel, hati-hati lo, ucap Cila. Iya kalian juga hati-hati, ucap Amel. Bye Mel, serempak Vira dan Cila yang melambaikan tangannya bertanda, dadah. Saat ini Amel berjalan ke arah parkiran guru, tapi Amel bingung yang mana mobilnya Jidan. Aduh nih guru. Gue GK tahu lagi mobilnya. Batin Amel yang sedang mencari mobilnya Jidan. Hei, ucap orang tersebut memukul pundak Amel. Aduh bapak ini kemana aja sih? Saya bingung cari mobil bapak tahu, ucap Amel yang marah-marah ke gurunya itu. Ya orang itu Jidan. Udah lama nunggunya. Tanya Jidan. GK lama-lama amat sih pak. Tapi kesal aja lama banget. Saya GK tahu mobilnya bapak tahu GK, ucap Amel tetap mode kesalnya. Ya udah yuk, ucap Jidan yang langsung menggenggam jemari Amel. Di sisi lain ada seorang siswi yang melihat mereka berdua dari berbicara, sampai pegangan tangan. Awas aja lo Mel, lo udah rebut Pak Jidan. Padahal kan gue udah capek buat dekatin dia, tapi lo ngambil seenaknya, ucap siswi tersebut. Udah besok kita temui dia, ucap siswi yang berarti temannya.
Masih ngambek aja nih, ucap Jidan menul pipinya Amel. Ini pipi atau bapau gemas banget. Batin Jidan yang tetap menul pipinya Amel. Ishkak Jidan sih lama banget. Takutnya ada guru yang lihat tahu, ucap Amel mengerucutkan bibirnya. Ya udah maaf, ucap Jidan dengan muka lesunya. Ya udah aku maafin, ucap Amel. Saya Geka turun, salamin aja sama Om Pratama dan Tante Ani, ucap Jidan tersenyum. Iya, ucap Amel singkat. Mobilnya Jidan berlalu pergi meninggalkan rumah mewah Amel. Ceklek, Assalamualaikum Amel pulang, teriak Amel yang memasuki rumahnya. Waalaikumsalam jangan teriak-teriak Mel, ini rumah bukan hutan, ucap Mama Ani menegur anaknya. Hehe sorry mah, ucap Amel yang langsung salim ke mamanya. Oh ya Mama dan bundanya Jidan udah siapkan cincin buat kamu besok tunangan, ucap Mama Ani dengan senangnya. Kok cepat banget mah? Tanya Amel memalas. Kan udah 1 minggu sayang. Udah besok kamu resmi miliknya Jidan, ucap Mama Ani yang mengingatkan anaknya. Belum resmi semiliknya mah, baru tunangan doang, ucap Amel yang langsung berlalu pergi dari hadapan mamanya. Amel memasuki kamar, lalu siap-siap pengen mandi, karena udah gerah, pulang sekolah, pasti juga bau asem. 10 menit kemudian Amel keluar dari toilet dan siap mengeringkan rambutnya. Besok gue udah tunangan lagi sama Kak Jidan. Sedih banget orang-orang di luar sana yang masih SMA lagi nikmati pacaran, jalan-jalan ke sana kemari. Lah gue boro-boro mau nikmati pacaran, Otu langsung nikah sama guru gue sendiri, ucap Amel yang berbicara sendiri dan memikirkan besok. Saat ini Amel sedang asik membaca novelnya di atas kasur, mendengar lagu. Tiba-tiba semua terganggu karena ada yang nelpon. Di sisi lain Jidan sedang makan dengan keluarganya. Jidan besok kamu ngajar? Tanya ayah Riko. Geka ya, Jidan besok mau ke kantor aja, ucap Jidan dengan muka dinginnya. Besok siang kamu jemput Tasya di bandara, ucap ayah Riko. Emang harus Jidan? Kan Jidan besok sibuk ya, ada meeting juga, ucap Jidan yang menjelaskan pada sang ayah. Adik kamu mau dijemput oleh kamu nak. GPP kali kan adik kamu kangen sama kamu, ucap Bunda Vera. Iya Jidan usahai ayah bunda, ucap Jidan yang tidak mau mengecewakan mereka. Bunda sama mamanya Amel udah nemui cincin buat tunangan kamu besok, ucap Bunda Vera dengan bahagianya. Iya terserah bunda. Asalkan kalau cincin nikah biarkan Jidan dan Amel memilihnya, ucap Jidan dingin. Iya sayang, ucap Bunda Vera lembut. Ya udah Jidan ke kamar, ayah bunda, pamit Jidan yang berlalu pergi dari ruang makannya. Aduh akhirnya Jidan nikah juga ayah, ucap Bunda Vera dengan senangnya pada ayah Riko. Semoga aja Geka ada yang ganggu hubungan mereka bun, ucap ayah Riko. Jidan yang berada di kamarnya bingung mau ngapain, karena tugas-tugasnya udah selesai mulai dari periksa per murid, tugas jadi kepsek, dan tugas buat meeting yang sudah ditelepon oleh sekretarisnya Bima. Gue nelpon Amel aja deh, pasti dia belum tidur, ucap Jidan yang membuka WhatsApp-nya. Amel lucu. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam kenapa kak? GPP, belum tidur Mel? Belum. Karena Kak Jidan mengganggu. Lagi asik baca novel malah nelpon. Jangan sampai kesiangan besok, bangunnya. Sota, sok tahu. Besok saya Geka ke sekolah. Terus kalau Jidan Geka ke sekolah, apa hubungannya sama aku? GPP, jaga diri kamu. Besok saya mau ke kantor, ada meeting. Dikira aku anak kecil apa? Hehe udah sana tidur. Yaelah yang nelpon siapa yang ketus siapa. Udah jam 22.52 sayang. Good night, sampai ketemu. Besok malam. Iya bye malam juga. Tut, saat matahari menampakkan sinarnya yang agung menerangi pagi yang sayu dan membimbingmu menuju hal yang lebih baik. Saat ini keluarga Pratama sedang sarapan. Amel kamu sebentar cepat pulang ya nak, ucap Mama Ani. Iya mah. Ya udah Amel berangkat entar telat lagi, ucap Amel yang langsung salim ke orang tuanya.
Hati-hati bawa mobilnya Mel, ucap Papa Pratama. Siap Kapten, ucap Amel yang menandakan hormat. Assalamualaikum, pamit Amel. Waalaikumsalam, serempak Mama Ani dan Papa Pratama yang membalas ucapan anaknya. SMA Kartika Wijaya. Halo semua, Vira yang cantik udah datang, teriak Vira yang memasuki kelasnya. Semua anak kelas 12 MIPA 2 udah biasa dengar temannya yang suka teriak-teriak di pagi hari yang GK jelas. Berisik lo, ucap sang ketua kelas Bayu. Yi pagi-pagi harus menebarkan senyum, GK kayak lo semua, pagi-pagi udah murung dan sensi banget, ucap Vira dengan gaya sinisnya. Halo semua, Cila udah datang, yuhu, teriak Cila memasuki kelasnya. Ini juga muncul, cocok lo dijadikan saudara sama Vira, ucap Siva tak kalah. Apa sih lo semua sensi banget masih pagi, ucap Vira sinis. Udah masih pagi juga, ucap Amel yang menengahi mereka. Tring, tring, tring. Bel masuk sudah berbunyi saatnya siswa I memasuki kelasnya, dan guru memasuki tempatnya mereka mengajar. Assalamualaikum anak-anak, ucap Bu Sisi. Waalaikumsalam, ucap serempak murid 12 MIPA 2. Buka halaman 32 kerjakan, selesaikan hari ini, ucap Bu Sisi. Pelajaran berlangsung dengan cepat, tidak terasa sudah memasuki jam istirahat. Tring, tring, tring. Saat ini Amel Girls berada di kantin sedang menikmati makannya. Tiba-tiba ada siswi yang menghampiri mereka dengan gaya pakaian ketat, dan dandannya menor. Hei lo, ucap siswi tersebut yang menggebrak meja Amel Girls. Apa sih lo ganggu aja, kita lagi makan tahu, ucap Vira yang tidak suka karena mereka muncul. GK usah ikut campur lo, ucap teman siswi tersebut. Lo gue peringati ya, GK usah dekati Pak Jidan, lo itu udah punya pacar, jadi GK usah dekati guru. Gue tahu lo dekati guru karena nilai, ucap siswi tersebut yang menunjuk telunjuknya mengarah pada Amel. Kenapa sih lo Clara? Tanya Amel yang jengah dengan Clara. Ya orang itu Clara yang melihatnya kemarin saat Amel bersama Jidan. Semua siswa I mengumpul melihat mereka bertengkar di kantin dan itu membuat mereka heboh. Heh lo itu GK mikirin apa perasaan pacar lo, kasian gue sama pacar lo, timpal temannya Clara. GK usah ikut campur lo Sisil, ucap Cila tak kalah. Plak, nih rasain buat cewek gatel kayak lo, ucap Clara yang menamparkan pipi kanannya Amel. Biur. Nih buat lo yang suka caper di Pak Jidan, ucap Clara yang menuangkan teh dingin itu ke Amel. Amel hanya diam melihat tingkah lakunya Clara, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. GK ada daya setelah Clara menamparnya. Buat lo semua kalau ada yang dekati Pak Jidan, kalian bakal ngerasain kayak nih cewek jalang, teriak Clara siswi lainnya yang berada di kantin. Udah yuk Clara pergi. Entar dilihat lagi sama Pak Jidan, ucap Fanny teman Clara. Clara dan dayang-dayangnya meninggalkan kantin. Pergi lo semua, teriak Vira pada siswa I yang memperhatikan keadaan sahabatnya itu. Mel lo GPP, tani Cila dengan khawatirnya. Bego lo, teman lo basah gini, lo masih bilang GPP, ucap Vira kesal. Udah ganti baju aja Mel, gue masih punya baju satu di loker. Yuk, ucap Vira yang menarik lengan Amel. Woi tunggu, yaelah ditinggal, ucap Cila yang langsung menyusul ke mereka. Lama sih lo, ucap Vira ketus. Oke sampai di sini dulu meeting kita, saya harap kita bisa kerja sama Mer. Handoko, ucap Jidan dengan wajah datarnya. Oke, saya pamit Pak, ucap Pak Handoko yang berlalu pergi. Bima masih ada meeting lagi. Tanya Jidan pada sekretarisnya itu. Sudah selesai Pak, hanya ada Mer, Handoko, dan Mer. Faisal, ucap Bima. Kalau ada apa-apa tolong beritahu saya. Saya ada di ruangan, ucap Jidan. Baik Pak, ucap Bima yang menunduk hormat. Ceklek, pintu ruangan terbuka, Jidan melihat ponselnya ada yang nelpon, Ibu Sinta guru BK di sekolah. Jidan menelpon balik ke Ibu Sinta. Takutnya ada apa-apa di sekolah.
Halo Bu, iya ada apa? Tanya Jidan. Halo Pak, ada siswi tadi berantem di kantin, mereka menyebutkan nama Bapak, ucap Bu Santi di seberang sana yang mengadu. Siapa ya Bu? Kalau GK salah Clara sama Amel deh Pak. Amel. Iya Pak Amel. Oke, saya ke sana sekarang. Makasih Bu Sinta atas infonya. Iya Pak, santai. Tut. Jidan berlalu pergi menuju ke sekolah, dan membalap mobilnya. Aduh kamu kenapa Amel, ucap Jidan khawatir di dalam mobil. Bersambung.